Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 25 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari Presiden Prabowo Amok 750 anggota DPR korupsi, maka tidak mau membentuk undang-undang tentang perampasan aset. Presiden Prabowo Subianto menerima informasi bahwa 750 anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR melakukan perbuatan korupsi sampai ada hasil pengamatan orang bahwa lembaga DPR terkorupsi dari seluruh lembaga negara. Ada dugaan setiap dalam lembaga ada melakukan perbuatan korupsi, selalu anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendapat bagian, seperti kasus Johnny Gerard Plate. Kader Partai Nasdem melakukan perbuatan korupsi sebesar 8 triliun rupiah terkait proyek komunikasi agar aman atas perbuatannya telah memberi kepada anggota DPR sebesar 70 miliar, masih ada juga di tempat lain. Ada dugaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat turut menikmati perbuatan korupsi di Pertamina yang setiap tahun Direktur Pertamina melakukan perbuatan korupsi sekitar 193,7 triliun rupiah, padahal sudah berlangsung sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 selama 5 tahun. Tersebut Pertamina mengalami kerugian hampir 1.000 triliun. Begitu besarnya kerugian Pertamina hampir mencapai 1.000 triliun yang diduga anggota DPR Perwakilan Rakyat DPR banyak yang menikmatinya. Sampai Andre Rusiada anggota DPR sampai menyerang Ahok atau Basuki Cahayapurnama dengan tujuan jangan Ahok atau Basuki Cahayapurnama membongkar anggota DPR ikut menikmati hasil korupsi di Pertamina, dan Andre Rusiada ingin dipanggil ke DPR tetapi ditolak anggota DPR lainnya karena bila sampai Ahok atau Basuki Cahayapurnama dicerca atau dipojokkan di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dikhawatirkan Ahok atau Basuki Cahayapurnama membongkar semua kejelekan atau borok-borok anggota DPR, karena selama Ahok atau Basuki Cahayapurnama menjabat Komisaris Utama Pertamina, banyak diketahuinya yang terlibat ikut menikmati hasil korupsi di Pertamina, dan semua cara melakukan perbuatan korupsi banyak diketahuinya, dan semua hasil temuannya terkait suatu sistem agar tidak dapat melakukan korupsi, dan semua disampaikan kepada Direktur Pertamina supaya dilaksanakan, tetapi semua jawaban Direktur Pertamina hanya menjawab akan dilaksanakan. Tetapi dalam kenyataannya satu pun tidak ada yang dilaksanakan. Berakibat perbuatan korupsi di Pertamina berlangsung terus dari tahun 2018 sampai tahun 2023 hingga Pertamina mengalami kerugian hampir mencapai 1.000 triliun karena selama ini mantan Presiden Joko Widodo yang melindungi Pertamina, sehingga tidak ada aparat penegak hukum yang berani membongkarnya. Karena para direktur Pertamina memberi sejumlah uang banyak sampai ratusan triliun kepada mantan Presiden Joko Widodo. Ketika Direktur Pertamina Karen Agustiawan menyatakan Karen Agustiawan melakukan perbuatan korupsi sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo, atau semua perbuatan korupsi Karen Agustiawan atas perintah mantan Presiden Joko Widodo selaku bawahan harus dilaksanakan Karen Agustiawan, dan pernyataan Karen Agustiawan bahwa melakukan korupsi atas sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo yang dapat dipertanggungjawabkan Karen Agustiawan sendiri. Bila sampai tidak benar pernyataan Karen Agustiawan bahwa ia melakukan perbuatan korupsi atas sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo, risiko dari sudut hukum sangat berat. Dapat nanti mantan Presiden Joko Widodo melaporkan Karen Agustiawan kepada polisi dengan tuduhan merusak nama baik mantan Presiden Joko Widodo.
yang ancaman hukumannya cukup berat. Tetapi mantan Presiden Joko Widodo tidak melaporkan Karen Agustiawan kepada aparat penegak hukum. Berarti Karen Agustiawan benar menyatakan pada waktu melakukan perbuatan korupsi atas sepengetahuan mantan Presiden Joko Widodo. Setelah mantan Presiden Joko Widodo serah terima jabatan Presiden dengan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 yang disaksikan Dewan Permusyawaratan Rakyat bertempat di gedung MPR Senayan. Sejak saat itu kendali Pertamina di bawah Presiden Prabowo Subianto, bukan di tangan mantan Presiden Joko Widodo lagi. Dalam tahun 2025, Kejaksaan Agung menerima informasi dari hasil pemeriksaan 96 orang yang mengetahui perbuatan korupsi di Pertamina. Setelah penyidik Kejaksaan Agung menemukan minimal 2 alat buktinya, telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka termasuk Direktur Pertamina Ripa Siahaan. Dari 9 orang tersangka, 6 orang Direktur Pertamina dan 3 orang pengusaha. Dan cara melakukan korupsi di Pertamina dengan cara menekan produksi minyak mentah sehingga tidak bisa melayani konsumen. Lalu Direktur Pertamina Ripa Siahaan mengimpor dari luar negeri minyak pertalite dengan harga mahal, kemudian dioplos atau di-branding menjadi bensin Pertamax. Selisihnya sekitar Rp3.000 dari bensin pertalite dan selisih Rp3.000 per liter dikorupsi Direktur Pertamina tersebut, dan tiap tahun Pertamina mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun. Dan selama 5 tahun Pertamina mengalami kerugian hampir 1.000 triliun. Setelah Kejaksaan Agung memeriksa Ahok atau Basuki Cahayapurnama sebagai saksi, diduga dalam kesaksian memberi keterangan anggota DPR, diduga ada 750 anggota DPR yang terlibat ikut menikmati hasil korupsi di Pertamina. Banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terlibat perbuatan korupsi di Pertamina dan di lembaga yang lain, maka DPR tidak mau membuat undang-undang perampasan aset. Sekitar tahun 2016, mantan Presiden Joko Widodo telah mengusulkan kepada DPR agar membuat undang-undang tentang perampasan aset, tetapi tidak dibuat. Sekitar 2 tahun lagi, 2018, menyusul menanyakan kepada DPR terkait pembuatan undang-undang tentang perampasan aset. Tetapi sampai sekarang tahun 2025, DPR belum membuat undang-undang tentang perampasan aset tersebut. Bila sudah ada undang-undang perampasan aset, semua perkara korupsi pada saat disita korupsinya langsung dapat dirampas untuk negara. Tidak perlu menunggu putusan hakim sampai mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Karena perkara korupsi bisa diputus sampai 3 tahun. Keuntungannya dengan adanya undang-undang tentang perampasan aset, setiap barang bukti berupa uang hasil perbuatan korupsi langsung dapat dirampas untuk negara, dan nilai mata uang masih tinggi langsung dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, dan para koruptor langsung dapat dimiskinkan sehingga dalam memenuhi kehidupan sehari-hari mengalami kesulitan yang berdampak masyarakat takut melakukan perbuatan korupsi. Tetapi belum ada undang-undang tentang perampasan aset seperti sekarang ini. Uang hasil korupsi disimpan di ruang barang bukti, kemungkinan besar bisa hilang disalahgunakan petugasnya, dan bisa nilai uang yang dikorupsi nilainya sudah berkurang. Banyak yang tadinya bisa beli mobil baru setelah 3 tahun hanya bisa beli mobil bekas. Apalagi barang buktinya berupa mobil bagus selama 3 tahun tidak dipakai, harga barangnya waktu dilelang masuk barang rongsokan yang harganya sangat murah, yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekan Dewan Perwakilan Rakyat agar sesegera mungkin membuat undang-undang perampasan aset yang langsung dapat diterapkan untuk memiskinkan koruptor, karena ada dugaan para koruptor lebih takut
dimiskinkan daripada dihukum dalam penjara. Karena kalau dimiskinkan, mengalami kesulitan untuk memenuhi kehidupannya, untuk membayar uang sekolah anaknya, mengalami kesulitan di masyarakat, dicemooh masyarakat, dan tetapi selama menjalani hukuman ditahan hanya makan jatah dari dapur yang kualitas makanannya sangat rendah. Tetapi bila koruptor hanya dihukum dalam tahanan, di mana selama di tahanan makan yang bergizi yang dipesan dari restoran, masih memiliki rumah bagus dan mobil bagus, dan selalu dihormati masyarakat di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Harapan saya, Presiden Prabowo Subianto dapat menekan anggota Dewan Perwakilan Rakyat supaya membuat undang-undang tentang perampasan aset untuk dapat memiskinkan para koruptor yang berdampak positif kepada masyarakat akan takut melakukan perbuatan korupsi di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.